Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, Saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia. Saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai katabolisme asam amino. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam, tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Manusia dan hewan tingkat tinggi hanya bisa mensintesis 10 dari 20 jenis asam amino tersebut, sehingga membutuhkan tambahan nutrisi yang mengandung asam amino dari sumber makanannya. Sel dapat memproduksi protein dengan susunan dan fungsi yang berbeda menggunakan kombinasi dari 20 jenis asam amino. Manusia membutuhkan asam amino. Manusia membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya yang sangat penting adalah protein. Dalam siklus kehidupan manusia, protein sebagai zat membangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan normal dalam tubuh. Menurut Adriani dan Wiratma 2012, ada beberapa fungsi protein, yaitu membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan, dan mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Susu kedelai adalah salah satu hasil pengolahan yang merupakan hasil ekstraksi dari kedelai. Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang hampir sama dengan susu sapi, sehingga susu kedelai seringkali digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi mereka yang alergi terhadap protein hewani. Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama kandungan proteinnya. Selain itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks kecuali B12, dan juga air. Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang mirip susu sapi, sehingga dapat dijadikan sebagai pengganti susu sapi bagi mereka yang alergi atau bagi mereka yang tidak menyukai susu sapi. Komposisi asam amino dalam susu kedelai dapat dilihat pada tabel. Pencernaan protein. Menurut Sugeng tahun 2013, protein hanya dapat diserap oleh tubuh manusia jika sudah diurai dalam bentuk yang sederhana. Penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan dan kerja dari enzim protease melalui serangkaian proses. Yang pertama yaitu pencernaan protein dalam rongga mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah di dalam rongga mulut. Pada proses ini tidak terjadi perubahan protein. Selanjutnya, pencernaan protein dalam lambung. Protein yang tertampung di dalam lambung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jonjot usus. Yang ketiga, pencernaan protein dalam usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease di dalam usus halus. Protease mengandung beberapa prekursor antara lain prokarboksipeptida, kimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda.
Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh. Terakhir, pencernaan protein dalam usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amonia dan amonium. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Katabolisme asam amino terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, transaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Transaminase mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat pada sisi aktifnya yang berfungsi sebagai senyawa antara pembawa gugus amino menuju ketoglutarat. Molekul ini mengalami perubahan dapat balik di antara bentuk aldehidnya atau piridoksal fosfat yang dapat menerima gugus amino dan bentuk teraminasinya atau piridoksamin fosfat. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses degradasinya. Beberapa asam amino lainnya mengalami proses diaminasi. Yang kedua yaitu diaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan memasuki siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan memasuki siklus Krebs. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.